Hidup seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Kadang, kebahagiaan yang kita genggam erat bisa hilang dalam sekejap. Dan di tengah kegelapan, ada jiwa-jiwa yang justru menemukan cahaya. Ini adalah kisah tentang kehilangan, pencarian, dan menemukan makna sejati dalam hidup. Tentang seorang wanita yang hatinya diuji dengan perpisahan yang menyakitkan. Dan seorang dokter yang tanpa disadari, sedang mencari jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Bagaimana jika kehilangan bukan akhir dari segalanya? Bagaimana jika, justru dalam kehilangan, kita menemukan sesuatu yang lebih besar? Inilah kisah tentang cahaya di tengah kehilangan. Sebuah perjalanan seorang dokter non-muslim Amerika, yang mendapat hidayah dan masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa 1000 Kisah? Pada kesempatan kali ini, 1000 Kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik dan penuh hikmah, yaitu tentang kisah seorang dokter non-muslim Amerika yang mendapat hidayah dan kemudian masuk Islam setelah menangani pasien korban kecelakaan satu keluarga. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai dan sempatkan menulis sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai bukti dan tanda kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa bantu dukung channel dengan cara like, subscribe dan share video ini, supaya channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Pagi itu, sinar mentari menembus jendela kaca rumah Harun, seorang pria muslim yang sederhana, penuh kasih sayang, dan selalu bersyukur atas kehidupannya. Ia tengah menikmati sarapan bersama keluarganya, istri tercintanya, Maryam, dan putra mereka yang baru berusia 7 tahun, Ilham. Kehangatan pagi terasa lengkap dengan tawa ceria Ilham yang begitu bersemangat. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Maria menyadari bahwa Ilham tampak lebih bahagia dari biasanya. Bocah itu bahkan melompat-lompat kecil saat bersiap ke sekolah. "Kenapa kamu sangat senang pagi ini, sayang?" tanya Maryam lembut. Ilham tersenyum lebar dan menjawab, "Hari ini aku ingin membuat Abi dan Umi bangga." Mereka bertiga pun masuk ke dalam mobil, sebuah sedan tua yang masih cukup layak digunakan. Harun mengemudi dengan penuh kehati-hatian seperti biasanya. Suasana di dalam mobil begitu hangat, penuh canda tawa Ilham yang antusias bercerita tentang rencana kecilnya di sekolah. Maryam duduk di kursi penumpang depan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Di sebuah perempatan yang biasanya ramai, tiba-tiba terdengar bunyi klakson panjang dari kejauhan. Sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi, tampaknya kehilangan kendali. Harun hanya memiliki beberapa detik untuk bereaksi. Ia mencoba membanting setir untuk menghindar. Namun segalanya terjadi terlalu cepat. Brak! Benturan keras itu memecah keheningan pagi. Mobil mereka terpental. Dalam hitungan detik, kehangatan yang baru saja mereka rasakan berubah menjadi tragedi. Dr. Emily Foster, seorang dokter muda asal Amerika, selalu merasa bangga setiap kali berhasil menyelamatkan pasien. Namun hari itu, ia tidak menyadari bahwa sebuah peristiwa akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika ambulans tiba di rumah sakit, para tenaga medis segera membawa korban kecelakaan ke ruang gawat darurat. Emily bergegas memeriksa seorang anak kecil yang tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ada sesuatu yang menusuk hatinya saat melihat bocah itu. Ia lalu berpindah ke pasien lain, seorang pria dewasa yang juga mengalami luka parah. Namun, semuanya sudah terlambat. Di antara pasien-pasien yang dilarikan ke rumah sakit, hanya satu yang masih bertahan, seorang wanita dengan luka-luka di tubuhnya. Tetapi wajahnya tetap terlihat damai meskipun dalam keadaan kritis. "Lakukan semua yang kalian bisa," kata Emily kepada timnya. Meski jauh di dalam hatinya, ia merasakan gejolak emosi yang tak bisa ia jelaskan. Pintu ruang gawat darurat terbuka dengan kasar, memecah keheningan rumah sakit. Emily menatap tubuh wanita yang kini dikelilingi oleh tim medis. Wanita itu, Maryam, tampak tak sadarkan diri. Luka-luka memenuhi tubuhnya. Namun ada sesuatu di wajahnya yang membuat Emily tertegun. Ekspresi wanita itu begitu tenang di tengah kesakitan yang luar biasa. Seorang perawat melaporkan, dia kritis, tapi masih stabil. Keluarganya tidak selamat. Kalimat itu terus terngiang di kepala Emily. Ia menoleh ke sudut ruangan, di mana dua tubuh terbujur kaku, seorang pria dan seorang anak kecil. Ada sesuatu yang begitu menyesakkan di dada Emily meskipun ia tidak mengenal mereka. Beberapa jam kemudian, Maryam perlahan membuka matanya. Sinar lampu di atas tempat tidurnya terasa begitu menyilaukan. Suara detak mesin monitor adalah satu-satunya yang menemani kesadarannya yang perlahan kembali. Namun bersamaan dengan itu,
Gelombang kesedihan mulai menyergap hatinya. Harun, Ilham, di mana kalian? Bisiknya lirih, memanggil suami dan putranya. Dokter Emily masuk ruangan dengan langkah hati-hati. Ia duduk di sisi tempat tidur Maryam dengan ekspresi penuh simpati. Bu Maryam, saya harus memberitahu Anda sesuatu yang sangat sulit. Emily menarik napas dalam, berusaha menguatkan dirinya sebelum melanjutkan. Suami dan anak Anda, mereka tidak berhasil. Sejenak, hening menyelimuti ruangan. Maryam menutup matanya, bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Emily mendekat untuk mendengar lebih jelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Maryam lirih. Emily tertegun. Ia tidak memahami apa yang baru saja dikatakan Maryam, tetapi nada suaranya begitu tenang. Tidak ada tangisan histeris seperti yang biasa ia lihat dari pasien lain yang kehilangan orang terkasih. Ada sesuatu dalam cara Maryam menerima takdir ini yang membuat Emily mulai mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan. Dr. Emily Foster masih duduk di samping tempat tidur Maryam, mencoba memahami ketenangan yang baru saja disaksikannya. Biasanya, setiap kali ia harus menyampaikan kabar duka kepada keluarga pasien, mereka akan menangis histeris, berteriak, atau bahkan jatuh pingsan. Tapi Maryam, dia hanya mengucapkan beberapa kata dengan penuh ketenangan. Maaf, Bu Maryam, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Emily ragu-ragu. Maryam menghela napas panjang, matanya masih terlihat sembab, tetapi tidak ada kemarahan atau keputusasaan di sana. Ia menoleh perlahan ke arah Emily, lalu dengan suara lembut, ia berkata, saya hanya berusaha menerima kehendak Allah. Semua ini sudah tertulis sejak awal. Emily terdiam. Kata-kata itu terasa begitu asing baginya. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja kehilangan suami dan anaknya bisa berbicara dengan begitu tenang? Maksud Anda, ini sudah ditakdirkan. Emily mencoba memahami. Maryam mengangguk pelan. Ya, sebagai seorang muslim, saya percaya bahwa setiap kehidupan yang diberikan kepada kita hanyalah titipan. Suami dan anak saya telah kembali kepadanya, dan saya harus menerima itu dengan ikhlas. Emily tidak bisa menjawab. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai dokter, ia telah melihat begitu banyak kesedihan dan kehilangan, tapi tidak pernah ia menemukan seseorang yang menghadapi tragedi dengan cara seperti ini. Sejak pertemuannya dengan Maryam, hati Emily terusik. Kata-kata Maryam terus bergema di pikirannya. Malam itu, setelah selesai bertugas, Emily duduk sendirian di ruang istirahat rumah sakit. Tangannya memegang ponsel, mencari informasi tentang Islam. Bagaimana mungkin seseorang bisa menerima musibah sebesar itu dengan hati yang damai, pikirnya. Rasa penasaran semakin membuncah. Keesokan harinya, setelah selesai mengecek pasien, Emily memutuskan untuk mengunjungi Maryam lagi. Bu Maryam, bolehkah saya bertanya sesuatu? Emily duduk di kursi samping tempat tidur Maryam. Maryam tersenyum kecil. Tentu, dokter. Apa yang ingin Anda tanyakan? Emily terdiam sejenak. Lalu dengan hati-hati, ia bertanya, bagaimana bisa Anda tetap kuat setelah kehilangan keluarga Anda? Maria menarik napas dalam. Karena saya percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik. Mungkin saya tidak mengerti sekarang, tapi saya yakin ada hikmah di balik semua ini. Kehilangan memang menyakitkan, tapi Islam mengajarkan saya untuk bersabar dan berserah diri kepadanya. Emily menatap Maryam dengan penuh kekaguman. Ia tidak pernah mendengar seseorang berbicara tentang kehidupan dan kematian dengan cara seperti ini. Apa yang membuat Anda begitu yakin? Tanyanya lagi. Maryam tersenyum lembut. Karena saya percaya pada firman-Nya dalam Al-Quran. Saya yakin bahwa setiap ujian yang diberikan kepada kita tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Dan saya percaya bahwa ada kehidupan lain setelah ini, di mana saya akan bertemu lagi dengan suami dan anak saya. Kata-kata itu membuat Emily merinding. Ia belum pernah memikirkan kehidupan setelah mati dengan cara seperti ini. Hari-hari berlalu, tapi percakapan itu terus melekat di hati Emily. Rasa ingin tahunya semakin besar. Ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam, mencari tahu tentang Al-Quran, dan bahkan mulai menonton ceramah-ceramah tentang makna hidup. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Maryam. Bu Maryam, jika saya ingin tahu lebih dalam tentang Islam, apa yang harus saya lakukan? Maryam tersenyum penuh arti. Mulailah dengan membaca Al-Quran. Baca dengan hati yang terbuka, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini jawaban yang selama ini kamu cari? Emily mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru baginya, sebuah perjalanan mencari makna hidup yang selama ini terasa hampa.
Setelah berbulan-bulan merenung dan mempelajari Islam, Emily akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah negara Muslim yang damai. Ia merasa bahwa ini adalah langkah besar dalam pencariannya untuk menemukan makna hidup. Maryam, yang kini sudah pulih, memberinya dukungan penuh. "Jika kamu benar-benar ingin mencari kedamaian, kamu harus merasakannya dengan hati dan jiwa," kata Maryam, saat mereka berbicara terakhir kali sebelum Emily pergi. Emily tiba di negara itu dengan rasa penasaran yang mendalam. Udara di sana terasa begitu berbeda, tenang dan damai. Ia mengunjungi beberapa masjid, berbicara dengan penduduk setempat, dan ikut serta dalam kegiatan sosial. Setiap pengalaman membawa kedamaian yang semakin terasa dalam hatinya. Pada suatu sore, Emily duduk di taman dekat masjid besar. Ia menatap langit senja yang berwarna keemasan, sambil merenung tentang perjalanan yang telah dilalui. "Mengapa saya merasa begitu damai di sini?" pikirnya. Ia tidak tahu, tetapi perasaan itu begitu kuat. Seolah-olah setiap langkah yang ia ambil membawa ia lebih dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari. Pada malam harinya, Emily duduk di sudut kamarnya, membaca terjemahan Al-Quran yang telah ia bawa. Salah satu ayat yang dibaca membuat hatinya tersentuh begitu dalam. "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah 6. Emily membaca ayat itu berulang-ulang. Ia merasakan seolah-olah ayat tersebut berbicara langsung padanya. Semua pencarian, semua kesedihan, dan semua ketidakpastian yang ia rasakan dalam hidupnya, kini mulai menemukan jawabannya. Seminggu setelah tiba di negara itu, Emily mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Ia mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Setiap sholat yang ia lakukan, setiap doa yang ia ucapkan, membawa rasa ketenangan yang mendalam. Ia merasa seolah-olah ada cahaya baru yang mulai mengisi ruang-ruang gelap dalam hatinya. Suatu hari, Emily mengunjungi seorang ulama setempat, seorang pria yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Setelah berbincang panjang lebar tentang kehidupan, ulama itu berkata, "Emily, kehidupan adalah perjalanan yang tak terduga. Kita seringkali mencari kebahagiaan di luar diri kita, tapi sebenarnya kebahagiaan sejati berasal dari dalam hati. Ketika kita menerima takdir dengan ikhlas dan bersyukur atas segala yang diberikan, kita akan merasakan kedamaian yang tidak dapat ditemukan di tempat lain." Kata-kata itu semakin memperkuat keyakinannya. Emily tahu bahwa perjalanan spiritualnya masih jauh dari selesai, tetapi ia merasa lebih dekat dengan kebenaran dan kedamaian yang selama ini ia cari. Beberapa bulan kemudian, Emily memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebuah langkah besar yang menandai perubahannya secara spiritual. Dengan penuh keyakinan, ia memeluk agama Islam, bukan hanya sebagai sebuah keputusan logis, tetapi sebagai panggilan hatinya yang terdalam. Maria menjadi saksi momen tersebut. Dengan penuh kebahagiaan, Maria menggenggam tangan Emily, berkata, "Selamat datang di jalan yang penuh kedamaian, sahabatku." Emily tersenyum, dan dalam hatinya ia merasa seolah-olah menemukan kembali bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Kehidupan yang dulu penuh dengan keraguan kini berubah menjadi perjalanan yang lebih bermakna. Di hari yang cerah itu, Emily berdiri di masjid, menghadap kiblat. Ia memanjatkan doa, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga Maryam yang telah mengajarkan begitu banyak tentang kesabaran, keikhlasan, dan cinta kepada Allah. "Ya Allah, bimbinglah aku dalam perjalanan ini. Berikanlah aku kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kasih dan kedamaian, sebagaimana yang telah Engkau ajarkan." Emily tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, namun sekarang ia memiliki cahaya yang akan menuntunnya melalui setiap langkah yang diambil.